Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 12250320334. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Ibu Kasini Eskom Mkom. Di sini saya akan membuat program Java menggunakan aplikasi ID NetBeans 15. Program ini saya akan menggunakan konstruktor. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke bagaimana cara membuat programnya. Baiklah, yang pertama itu kita bikin dulu kelasnya. Di sini saya menamai kelasnya sebagai kartu asuransi. Kelas itu sendiri merupakan blueprint atau cetak biru dari objek. Dan kelas kartu asuransi ini merupakan kelas utama yang akan mempresentasikan program ini. Untuk akses modifiernya, saya menggunakan private. Akses modifier itu posisinya berada di depan atribut, jadi dia berada di sini. Dan akses modifier sendiri itu adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah atribut, metode, kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dan mengontrol aksesibilitas dalam program. Ada 4 jenis akses modifier yang umum digunakan dalam Java, yaitu ada public, protected, no modifier, dan private. Dan saya menggunakan private ya di sini. Kenapa saya memilih private? Karena private itu sendiri bersifat tertutup, dan saya ingin menjaga integritas dari data ini dan juga ingin melindungi atribut ini dari pihak-pihak luar. Jadi, lalu tipe data yang saya gunakan itu ada 2, yaitu integer dan string. Tipe data itu fungsinya untuk mendefinisikan atribut. Tipe data itu harus sesuai dengan atributnya. Jadi, kalau misalnya saya meletakkan tipe data di sini sebagai float, bukan integer, itu kurang tepat. Karena float itu untuk bilangan desimal, dan integer itu untuk bilangan bulat. Sedangkan untuk nomor kartu, ini kan sifatnya adalah bilangan bulat kan ya, jadi kita harus menggunakan integer, agar tidak terjadinya error. Pada kelas ini terdapat 5 atribut yang saya gunakan, yaitu nama, nomor, nik, tahun lahir, dan jenis asuransi. Lalu selanjutnya kita deklarasikan akses modifier public agar nanti dapat diakses di kelas berikutnya. Dan masukkan nama kelas, ini nama kelasnya, lalu masukkan atribut menggunakan tanda kurung. Pada baris ini menggunakan this itu digunakan untuk merujuk pada objek saat ini yang sedang dibuat menggunakan konstruktor. This nama berarti objek saat ini akan diisi dengan nilai yang diberikan pada parameter nama ini. Jadi pada dasarnya this ini digunakan untuk mengarahkan kita mengisi nilai atribut nama pada objek. Lalu selanjutnya kita lanjutkan di baris berikutnya, this nomor kartu sama dengan nomor kartu, lalu seterusnya. Lalu pada baris selanjutnya kita masukkan metode. Pertama tulis dulu public void cetak kartu tutup kurung. Cetak kartu inilah yang merupakan metodenya. Metode cetak kartu tutup kurung ini ialah metode yang akan digunakan nanti untuk mencetak informasi kartu asuransi ini. Oh iya, pada metode ini harus diberi tanda kurung ya. Kita beri perintah cetak menggunakan perintah system out print. Lalu kita buka kurung, masukkan kata yang ingin dicetak. Pada di bagian ini tuh kita bebas ya, ingin menuliskan apa saja. Lalu tutup lagi menggunakan tanda petik, lalu kita tambah dengan atribut yang sesuai. Lalu kita tulis lagi perintah cetaknya sampai dengan atributnya habis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas yang baru. Kelas yang baru ini kita ekstraksi atau kita ambil dari kelas sebelumnya. Lanjut, pada baris ini kita tulis dulu public static void main string args. Lalu kita masukkan objeknya yaitu kartu asuransi. Kartu asuransi ini merupakan nama dari kelas sebelumnya ya. Lalu kita tambahkan variabel referensinya. Saya tulis di sini sebagai kartu. Kartu ini merupakan variabel referensinya yang dibuat dengan menggunakan konstruktor. Setelahnya, kita panggil konstruktor tersebut menggunakan pernyataan new kartu asuransi. Dan kita beri parameternya. Dalam program ini memiliki 5 parameter. Yang pertama ialah nama, nomor kartu, nik, tahun lahir, dan jenis asuransi. Lalu kita tulis parameternya. Kalau nama saya tulis Amelia Ramadhani menggunakan tanda kutip karena saya menggunakan string. Lalu nomor kartu karena menggunakan integer tidak perlu menggunakan tanda kutip lagi, jadi langsung ke nomornya saja. Lalu koma, nik saya, lalu koma lagi tahun lahir, lalu koma pakai tanda kutip karena saya menggunakan string. Jenis asuransinya saya tulis sebagai kartu kesehatan.
lalu tutup kurung. Agar program ini berhasil kita cetak pada saat proses run, maka pada baris ini kita harus memanggil metode cetak kartu tutup kurung yang ada pada kelas sebelumnya. Maka kita tulis dahulu variabel referensi kartunya. Variabel referensi kartu ini telah memiliki atribut-atribut seperti nama, nomor kartu, NIK, tahun lahir, jenis asuransi yang telah kita inisialisasi tadi di baris sebelumnya. Lalu tulis titik cetak kartu tutup kurung yang mana ini adalah metode dari kelas sebelumnya. Jadi nantinya metode cetak kartu ini akan bertanggung jawab untuk mencetak informasi pada program kartu asuransi ini ke dalam output. Ini merupakan baris terakhir dari program ini yang artinya program kita sudah selesai dan siap untuk di-run. Sekarang mari kita coba run hasil program yang telah kita buat ini. Dengan menekan tombol Shift plus F6, maka nanti proses outputnya akan keluar seperti ini. Jadi seperti inilah tampilan output dari hasil program yang telah kita bikin menggunakan konstruktor tadi. Alhamdulillah pada program ini tidak terjadi error dan output yang diinginkan pun berhasil keluar dengan baik. Baiklah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.